Belum kayaknya Teh. Baik, sambil menunggu Teh Karinnya, saya akan sedikit, menceritakan ya, bahwa Teh Karin ini nanti kita akan sama-sama membahas tentang keharmonisan keluarga. Beliau ini merupakan salah satu pelajar hebat ya, salah satu putra-putri bangsa juga nih, yang motivasi belajarnya tinggi. Walaupun sekarang sudah berkeluarga, setahu saya mengikuti Instagram-nya beliau tetap terus belajar gitu ya. Masya Allah gitu. Teh Karina Hakman tahun lahir di tahun 1989. Beliau merupakan penulis Bumi Hijrah. Nah, saya punya bukunya juga, tapi bacanya belum selesai dari awal saya beli ya. Masya Allah, tapi isinya luar biasa, sangat menggugah gitu ya. Dari tahun 2009 sampai 2013 ini beliau menyelesaikan S1-nya di Auckland, New Zealand. Beliau juga penerima beasiswa Undergraduate Full Scholarship dari New Zealand Education dari Sampurna Foundation. Pada tahun 2014 sampai 2017, Teh Karina ini bersekolah di Monash University Melbourne, Australia. Ya. Jurusannya Managing Human Capital, bidang riset yang digeluti yaitu Work-Life Balance, Gender Diversity, dan Design Work. Beliau juga merupakan penerima beasiswa S2 BPI LPDP Republik Indonesia. Aktivitasnya sekarang, beliau ini menjadi ummahat yang sangat produktif ya, homeschooler. Beliau homeschooler dengan banyaknya putra sebanyak 3 orang di usia 8, 7, dan 3,5 tahun. Beliau juga walaupun sebagai ummahat produktif ini di rumah gitu ya, di rumah membersamai anak-anaknya, beliau masih bisa menulis, Masya Allah ya, sebagai penulis dan juga sebagai pengisi kajian atau seminar umum. Boleh yang misalnya belum tahu, nanti kita sama-sama ya ngelihat Teh Karina, dan mungkin nanti yang belum follow Instagramnya boleh nge-follow, nanti mungkin akan ada slide-nya pada saat Teh Karina sudah bergabung. Tidak bosan, saya juga akan mengingatkan teman-teman, kita mengadakan kegiatan ini, Masya Allah ya, rutinan per bulan ya Teh Nitia, betul? Betul Teh. Ya, dan Masya Allahnya luar biasa gitu. Panitia di sini tuh kontribusinya luar biasa gitu, nggak sekedar ngadain kegiatan aja, tapi memastikan bahwa pemateri yang luar biasa juga gitu ya, yang bisa memantik semangat kita juga gitu, luar biasa. Makanya di sini juga kita sebenarnya nggak mematok ya untuk terlibat kegiatan ini ada berapa bayarannya, nggak gitu ya tekniknya ya. Tapi nanti boleh teman-teman berinfak sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau berinfak boleh. Nanti kita terima, nanti insya Allah akan disalurkan sesuai dengan kapasitasnya. Insya Allah tidak akan disalahgunakan ya Tanitya ya. Insya Allah amanah panitia-panitia di sini insya Allah ya. Baik. Di sini sekarang udah ada berapa orang ya? Sebelumnya mungkin ada yang belum tahu saya. Ada yang nggak tahu? Atau sebenarnya udahlah nggak apa-apa, nggak mau tahu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Masya Allah. Baik, selamat datang Teh Karina. Masya Allah, Teteh sudah bergabung ya. Sudah. Tadi menyimak juga pemaparan dari Masya Teh Allah. Yulan. Terima kasih Teh Karina, Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat datang Teh Karin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di kajian muslimah ini. Alhamdulillah ini adalah inisiasi sama-sama ya dari teman-teman alumni Unpas Kampus 4 Setiabudi di Bandung, yang dimana tujuan awalnya adalah merekatkan silaturahim para alumninya gitu ya. Masya Sudah Allah. jauh-jauhan di mana gitu ya, tapi Masya Allah gitu. Teh Nitia dan teman-teman menginisiasi adanya pertemuan ini, dan alhamdulillah
kali ini bisa berkesempatan untuk mengundang Teteh gitu ya. Masya Allah. Terima kasih ya Teh Karin. Jazakallah khairan katsiran. Baik teman-teman, alhamdulillah Teh Karin udah bersama kita ya saat ini. Saya akan sedikit mengulang. Tadi Teh Karin ini merupakan lulusan dari University of Auckland, New Zealand, betul ya Teh ya? S1-nya pada tahun 2009 sampai 2013. Masya Allah, inspiratif sekali gitu ya Teteh itu buat saya pribadi khususnya gitu. Di tahun 2014 sampai 2017, Teteh menyelesaikan S2 juga ya Teh ya? Di Australia, Masya Allah, dan merupakan salah satu penerima beasiswa S2 BPI LPDP Republik Indonesia ya Teh? Masya Allah Teh, kenapa Teh bisa begitu gitu ya? Kok bisa sih Teh, Masya Allah gitu. Hebat banget. Kalau saya dulu kayaknya baru sebatas mimpi Teh, belum terwujud gitu ya. Mudah-mudahan Allah kenankan gitu. Belajarnya nggak berhenti di sini saja. Baik, untuk mengefektifkan waktu mungkin langsung saya serahkan kepada Teh Karina. Oh iya, sedikit menjelaskan, saya Wulan Nur Alifah Teh, alumni dari Ulul Albab tahun 2011 masuknya. Oh, subhanallah. Insya Allah akan menemani Teteh beberapa waktu ke depan. Mangga dipersilakan kepada Teh Karin untuk Masya Allah. menyampaikan materinya. Silakan Teh. Insya Allah. Hatur nuhun pisan, Teh Wulan. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya masih banyak PR-nya ya. Kalau dibilang apa tadi nyari di awal tuh pemateri hebat, dan masih jauh dari hebat. Ya, masih banyak PR kita bersama, tapi mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, insya Allah. Baik, saya izin share screen ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengizinkan kita berkumpul di sore hari ini ya, dan Masya Allah walaupun kita terpisahkan oleh jarak, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bisa berkumpul di ruang virtual ini. Dan sore ini sebetulnya titipan poin-poin materinya ada 6 kalau nggak salah ya, 6 atau 7 gitu ya saya lihat. Subhanallah, untuk bisa saya punya 2 pilihan. Saya bahas semuanya, tapi sedikit. Atau saya ambil beberapa, tapi kemudian saya jelasin. Nah, saya ngambil yang kedua. Jadi saya ambil beberapa poin yang kemudian bisa saya jelaskan dengan waktu yang terbatas ya, cuma 1 jam. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan silahkan, atau nanti bikin sesi lain mungkin ya, kalau tidak terjawab semua insya Allah. Jadi yang pertama ya, ketika kita membahas tentang keharmonisan. Kalau konflik sebetulnya ada nggak sih gitu ya? Yang namanya ujian ada. Kalau konflik yang dimaksud adalah ujian ada. Tapi kalau konflik yang dimaksud adalah berantem nggak selalu. Ya, saya jawab cepat dulu nih. Harmonis apa judulnya? Bukan berarti tanpa konflik kalau nggak salah. Nah ini tergantung definisi konfliknya apa. Kalau konflik yang dimaksud adalah ujian kehidupan tuh banyak. Ya, ada ujian kehidupan apa namanya? Dari keuangan, tetangga, orang tua, mertua, ya, atau ada juga yang ujiannya misalnya kesulitan memiliki anak, ya, belum rezekinya. Ada yang ujiannya sakit, menahun, itu juga ada ya, nah macam-macam. Nah, kalau itu mah udah jelas selalu ada. Boro-boro kita sudah menikah, kita belum menikah pun, kita tuh akan selalu diuji. Jadi ujian itu bagian dari keniscayaan kehidupan. Tapi kalau yang dimaksud dengan konflik tuh kayak berantem, apakah setiap pernikahan itu harus berantem baru harmonis? Enggak. Ya. Apakah kalau kita mau punya pernikahan tanpa berantem bisa? Bisa, insya Allah. Ya, sehingga jangan diputarbalikan ya. Jadi bukan berarti kemudian membenarkan adanya misalnya nih ada konflik antara suami dan istri. Lalu dianggap ya wajarlah ada konflik suami istri. Enggak seperti itu ya. Makanya kalau misalnya
kita melihat di dalam Al-Qur'an, nanti kita akan ini kan satu-satu ya insyaallah, kita akan melihat bagaimana sebetulnya pernikahan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa ya. Nah, kita mulai satu-satu dulu tentang fitrah ya, tentang hakikat kalau bahasa tornya adalah hakikat pernikahan itu apa sih? Nah, yang pertama kita lihat dulu di dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 36. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang artinya adalah Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang suka membuat sesuatu itu berpasang-pasangan. Itu mah terserahnya Allah aja. Dan salah satu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan berpasangan adalah diri kita sendiri. Maka hakikat dari pernikahan yang pertama, dia memang harus sesuai dengan pasangannya. Sehingga ini pun membantah pendapat-pendapat liberal ya, sekarang ya ada Islam yang membawa pemahaman-pemahaman liberal bahwa boleh kok nikah antara perempuan sama perempuan atau boleh kok nikah antara laki-laki sama laki-laki. Nah, yang kayak gitu nggak bisa. Karena pasangan bagi manusia Allah SWT sudah tetapkan laki-laki dan perempuan. Di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, Allah SWT tambahkan lagi nih tentang hakikat pernikahan yang tadi Allah SWT jadikan pasangan. Bukan hanya Allah ciptakan mereka berpasangan, si laki-laki dan perempuan ini ya, berpasangan satu sama lain, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka berdua ini bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita buka Al-Qur'an itu dari ayat 20 ya, atau bahkan 19 lah. Karena 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kita akan melihat begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran itu apa sih? Tanda-tanda yang menunjukkan betapa hebatnya Allah. Betapa maha kuasanya Allah. Di sana ada tentang bagaimana Allah menciptakan manusia dari tanah begitu ya. Lalu kemudian ada tentang Allah menciptakan langit dan bumi, meninggikan langit, buat langit itu dia tahan. Ada tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan petir, kilat. Ada tentang bagaimana Allah menurunkan air, ada bagaimana Allah memancangkan gunung, bukit-bukit dan seterusnya. Yang kesemuanya itu memang gak ada satupun manusia yang bisa sampai sekarang. Emangnya ada mau sejago-jagonya orang pembuat patung, udah bikin mirip banget ya, yang madam to sex itu ya, yang bikin patung mirip banget sama orangnya. Tapi kan nggak ada yang kemudian tiba-tiba patungnya jadi orang. Nggak ada yang bisa gitu. Mau sehebat-hebatnya apapun itu, nggak ada yang bisa bikin langit terus dia bertahan begitu. Nggak ada yang bisa nurunin air dari langit gitu ya. Yang ada juga hujan buatan ya, bukan nurunin air gitu ya. Tidak seperti Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah, ada nih ayat ini. Ayat yang sering kali masyarakat anggap lalu. Kenapa? Udah sering melihatnya di undangan. Ya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, yang harus kita rasakan dan harus kita yakini, kita bayangkan dan kita yakini adalah bagaimana betapa besarnya kekuasaan Allah yang sudah menciptakan kita, bahkan sebelum kita lahir, jauh sebelum kita lahir, kita itu udah punya pasangan. Ini saya lihat tadi beberapa tuh kan punya anak ya, berarti udah nikah insya Allah. Dan tadi disampaikan angkatan 2011 ya, Teh Bulan ya. Nah, kalau angkatan 2011 mungkin angkatannya sudah banyak juga yang menikah. Mungkin ada yang belum menikah, mungkin ada yang sudah menikah, tapi sudah masuk ke usia-usia biasanya sudah mulai banyak menikah. What are the odds ya bisa kemudian bertemu sama pasangannya itu dari sekian juta manusia yang ada? Atau nggak usah ini deh, nggak usah dari sekian juta. Dari semua laki-laki yang pernah ditemui seumur hidupnya, kok bisa sih jodohnya ini? Bahkan ada jodoh yang sebelumnya nggak pernah ketemu, tapi dikenalin. Ada yang dikenalin teman pas nikahan, ada yang dikenalin teman memang karena niat mau ngenalin, ada yang dikenalin sama guru ngaji, ada yang dikenalin pada saat forum A, ada yang dikenalin, pokoknya ada aja jalannya. What are the odds? Berapa kecil, seberapa besar sih kemungkinannya? Apa nggak kita ngerasa aneh? Dan ketika jodoh itu datang, apa biasanya kata orang, kenapa kamu milih dia? Ya kayaknya udah ketemu aja jodohnya.
Kalau dibilang karena ketampanannya, ada yang nggak tampan mungkin, tapi tertarik nggak? Tertarik. Kalau dibilang karena hartanya, ada yang kemudian hartanya sangat terbatas. Ya. Kalau dibilang karena agamanya, banyak yang agamanya bagus. Kenapa yang satu itu? Ini saja sudah menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita itu punya pasangan. Tak begitu pasangan kita datang, oh ini jodoh gue nih, gitu. Ya. Bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala jadikan bagian dari hakikat pernikahan. Ketika ini hakikat, artinya dia sifat. Ya. Bentar ya. Jadi bukan hanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berpasangan, tapi bagian dari hakikat pernikahan Allah janjikan. Bayangin ya, Allah janjikan kepada kita bahwa dengan pernikahan itu kita akan merasakan apa? Sakinah, mawaddah, rahmah. 3 hal ini adalah 3 yang mahal dalam bab pernikahan. Apalagi kalau tema besarnya adalah tentang harmonis kan ya, tentang keharmonisan. Gimana mau harmonis kalau nggak sakinah? Gimana mau harmonis kalau tidak ada mawaddah? Bagaimana mau harmonis kalau tidak ada rahmah? 3 hal ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya, sakinah, mawaddah, rahmah itu bukan sesuatu yang bisa dibeli. Bukan sesuatu yang bisa dibikin. Bukan sesuatu yang bisa tiba-tiba muncul karena manusia melakukan sesuatu. Enggak. Semuanya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hoax dan bohong kalau ada orang mengatakan, aduh katanya nggak boleh pacaran ya di dalam Islam. Nanti kalau nggak pacaran emang bisa cinta. Berapa banyak orang yang pacaran terus bercerai. Ditanyain kenapa bercerai, aku sudah tidak lagi cinta. Cenah, cenah nikah teh karena cinta. Kenapa atuh ya? Pada saat cerai katanya tidak cinta. Eta cinta ke mana atuh ya? Makanya juga ketika kemudian orang mengatakan, oh tuh bercerai karena apa? Kesulitan ekonomi. Banyak orang ekonomi baik-baik saja, bahkan lebih dari baik, tapi bercerai juga. Ada orang kemudian ya, katanya cocok tuh kalau nikah. Kenapa? Yang satu ganteng, satu cantik. Begitu nikah, pisah juga. Artinya apa? Memang perkara-perkara duniawi tadi tidak bisa membeli sakinah, mawadah, dan rahmah tadi. Semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah konsep penting dalam membangun keharmonisan. Kenapa? Agar kita yakin dan memahami bahwa yang namanya keharmonisan itu sepenuhnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Emang sakinah tuh apa sih? Emang mawadah tuh apa sih? Emang rahmah tuh apa sih? Sakinah sederhananya adalah perasaan tenang, tentram, sama kayak assalamualaikum, sok mangga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ya, bayi saya baru pulang. Nah ini ya, si sakinah sama kayak kita kalau baca tuh ada sukun. Kalau baca tulisan Al-Quran, tanda baca tuh sukun. Sukun tuh apa? Mati. Tanda berhenti. Sakinah itu kita kemudian merasakan ketenangan, ketentraman seperti kita berada di tempat yang dia tidak tergoyahkan. Sakinah juga bermakna terpaut satu sama lain. Ada kecenderungan, ya, keterpautan yang bikin kita kemudian ngerasa apa, ya, merasa dengan kita membersamai dia kita nggak ngerasa bosan, senang justru dekat-dekat, enak kalau dekat-dekat, nyaman kalau dekat-dekat. Ada tuh sempet, saya nggak tahu sih siapa yang ngomong, cuman baca aja, apa ada yang ngirim gitu ya. Ya teh lagi heboh nih sekarang, lagi viral, ada orang cerai karena alasannya adalah, masa sih seumur hidup cuman sama satu orang doang, nggak nyobain yang lain. Saya juga nggak nanya, saya juga nggak nyari tahu, males nyari-nyari gituan, nanti takut jadi gibah kan. Ya, cuman saya lumayan mikir juga, emangnya mau nyobain berapa banyak gitu ya. Lagi pula yang namanya kecenderungan sakinah tadi itu datangnya dari Allah. Makanya orang-orang yang sama Allah Subhanahu wa taala pernikahannya harmonis, dikaruniakan sakinah di dalamnya,
maka mau betapa lama pun usia pernikahan mereka, mereka saling terpaut satu sama lain. Boro-boro selingkuh, poligami aja nggak mau. Ya. Banyak kan bapak-bapak ditawarin poligami nggak mau. Kenapa? Saking cintanya sama istrinya dia nggak bisa bagi. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang suka disebut-sebut sama feminis, oh nikah sama 9 istri, 9 istri. Berapa lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama Khadijah radhiyallahu anha? Dan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpikir untuk nambah istri lagi, padahal di zaman itu biasa laki-laki nikah banyak, bahkan harus dibatasin jadi 4. Jadi bisa kita bayangin ya, di zaman itu nikah satu tuh dikit. Biasanya yang namanya laki-laki itu nikah banyak. Justru aneh ketika dibatasi jadi 4. Kebayang nggak orang nikah 4 tuh jadi aneh. Di zaman kayak gitu aja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma nikah 1. Hatta Khadijah radhiyallahu anha sudah wafat sekalipun. Ada kerinduan nggak Rasulullah SAW? Bahkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang diceritakan itu sangat cantik ya. Yang diceritakan kulitnya itu putih dengan rona pink ya, makanya disebut sebagai Humaira. Yang diceritakan cerdasnya luar biasa, yang diceritakan beliau ini merupakan anak dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apa lagi? Tapi bahkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apa kata beliau? Tidak ada perempuan yang lebih aku cemburui melebihi kecemburuanku kepada Khadijah radhiyallahu anha. Padahal ketemu sama Khadijah radhiyallahu anhanya setelah menikah ya sama Rasulullah SAW juga enggak. Sudah wafat. Menunjukkan betapa besarnya cinta Rasulullah SAW kepada beliau. Nah, dan ini Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kisah ini bukan out of yang bad jealousy atau negative jealousy, bukan. Respect, out of respect kepada Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kalau kita perhatikan hadis-hadis berkenaan tentang Khadijah radhiyallahu anha itu siapa yang meriwayatkan? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kayak seakan-akan ya saya membayangkan buat Aisyah, Khadijah tuh kayak mentornya, kayak role modelnya lah buat beliau. Kalau saya membayangkan ya, beliau sayang kepada Khadijah radhiyallahu anha. Itu saya kira. Mungkin nggak terjadi sama kita? Sangat mungkin. Dan banyak sebetulnya. Hanya saja tidak terekspos. Ya, yang terekspos tuh biasanya pernikahan yang runyam, nah, terekspos. Digembar-gemborkan supaya orang takut nikah. Ya. Yang kedua adalah mawaddah. Bedanya dengan sakinah, mawaddah ini adalah cinta yang bergelora. Membara, berapi-api, yang membuat naksir satu sama lain. Kalau sakinah tadi lebih kepada rasa tenang, rasa tentram. Kalau mawaddah ini rasa cinta yang bergelora, yang membuat kita jadi bermesra, yang membuat kita kemudian mampu menjalankan berbagai ibadah-ibadah di dalam kehidupan suami dan istri. Makanya kemudian ketika ada orang misalnya menyampaikan, namanya bulan madu mah cuma 3 bulan pertama, sisanya mah bulan empedu. Hoax itu, bohong. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan mawaddah kepada satu pasang suami istri, maka niscaya yang namanya gelora cinta itu akan terus membara hatta sekalipun bertahun-tahun pernikahan sudah dilalui bersama. Bertambahnya usia pernikahan itu tidak malah menjenuhkan, tapi justru semakin merekahkan bunga ya di antara keduanya, bunga cinta di antara keduanya. Makanya kita saksikan kadang-kadang di taman ya. Taman lansia ya, jalan pagi nenek kakek gitu ya. Nah, jalan pagi nenek kakek, terus mereka duduk ya sambil ngeliatin kuda-kuda lewat, ketawa cekikian. Berdua gitu ya. Kalau kita ngelihat yang neneknya udah nggak cantik, yang kakeknya udah nggak gagah. Apa yang buat mereka masih saling naksir, saling ketawa cekikan, saking hore-hore dan seterusnya? Cinta, mawaddah. Yang perempuan setelah 10 tahun nikah, apa yang terjadi sama tubuhnya? Seolahraga-olahraganya, beda nggak tubuh yang sudah melahirkan berkali-kali, kalau 1 kali mungkin masih oke lah. Berkali-kali sama masih gadis. Beda ya? Mau diet, mau olahraga, mau gimana pun tetap beda.
Tapi dikarenakan ada mawaddah, suaminya tertarik nggak sama istrinya? Bapak-bapak tuh suka bikin bikin ini kan, bikin jokes tuh kan. Wah, udah 40 hari nih, udah 40 hari nih, gitu ya. Wah, habis ini nggak keluar malam dia, nggak akan keluar malam tuh bapak-bapak tuh suka ngomong kan. Ya kalau istrinya udah selesai nifas, dia mungkin nggak akan nongkrong lagi malam-malam. Ya kenapa? Dia pasti ke istrinya. Ya dicari istrinya, padahal istrinya baru beres nifas. Artinya itu kan kurun waktu misalnya 2 bulan atau 3 bulan tergantung lah beres nifasnya kapan begitu ya. Kapan luka pasca melahirkannya sembuh dan seterusnya menyesuaikan begitu. Tetapi yang ditunjukkan di sini apa? Bahkan seorang suami sama istrinya, sekalipun istrinya sudah melahirkan, apalagi kalau masih beberapa bulan pasca melahirkan, badannya belum kembali normal, penampakannya berbeda, jauh berbeda, itu pun masih ada hasrat. Apa itu? Dari mana itu? Itu dari mawaddah. Dari mawaddah. Dan mawaddah itu sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari hakikat pernikahan yang harus kita pahami. Sehingga bohong. Saya sampaikan bohong, betul-betul bohong. Kalau ada laki-laki yang selingkuh dengan alasan apa? Istriku sudah tidak menarik lagi. Bohong. Dia selingkuh karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, begitu juga dengan perempuan. Bohong kalau dia mengatakan saya selingkuh karena suami saya tidak menarik lagi. Dia selingkuh karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Titik udah. Bukan masalah karena suaminya nggak bisa dandan, bukan masalah karena suaminya gajinya nggak gede, bukan masalah karena suaminya kurang romantis, kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. Itu semuanya bisa work things out. We can work things out. Tapi sekali kita bermaksiat kepada Allah, Allah cabut semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Bukan hanya mawadah Allah SWT karuniakan, tapi juga ada rahmah. Rahmah, rasa kasih sayang yang membuncah di dalam hati kita kepada pasangan kita. Hatta dulu dia teh bukan siapa-siapa. Bismillah. Saya asli dulu di Bandung, rumah asli waktu pas lahir teh di Bagus Rangin. Di Dago ya. Suami di kampung Cihampelas. Nah, orang Bandung di sini tahu Cihampelas sama Dago teh deket pisan. Kalau ngelihat di peta, jaraknya nggak sampai 1,4 km. Tapi kami mengalami kehidupan yang sangat berbeda dan nggak pernah ketemu sampai akhirnya pas menjelang mau menikah dan proses taruh dan sebagainya begitu ya. Pada saat ketemu di acara dulu dan sebagainya. Nah, tetapi intinya adalah bagaimana seorang yang dari dulunya dekat saja, kalau Allah takdirkan mereka nggak kenal tuh nggak kenal. Tapi even orang yang nggak kenal sekalipun, saya dari keluarga Chinese, non-Muslim, suami dari keluarga Sunda, Sunda Totok, Tasik gitu ya. Satu keluarga besar di Cihampelas ya. Saya kemudian kuliah ke luar negeri, suami mah kuliah di Unpad begitu ya. Dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Begitu ketemu, dari mana kecocokannya? Kalau orang mengatakan sayang itu adalah karena kita cocok, yang disebut cocok teh gimana? Bahkan laki-laki dan perempuan sendiri pada dasarnya berbeda. Walaisa dzakaru kal untha, kata Allah Subhanahu. Nggak sama laki-laki dan perempuan. Maka rahmah, rasa kasih sayang itu muncul bukan dikarenakan mereka kemudian sama, bukan dikarenakan mereka teh udah pacaran sekian lama. Kan gitu kata orang yang harus pacaran kan pembelaannya itu kalau nggak pacaran nanti nggak bisa saling sayang gitu kan. Padahal mah tidak. Ya. Rahmah itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan. Dengan adanya rahmah maka keharmonisan akan terbangun. Kenapa? Ketika ada masalah yang katanya suka digadang-gadang sebagai pemecah hidup rumah tangga. Nanti 5 tahun pertama ada ujiannya. Ada ujian versi 5 tahun pertama, ada ujian versi 10 tahun pertama, dan seterusnya. Ternyata kalau kita menjalankan pernikahan kita sesuai dengan ajaran Allah, enggak gitu. Ya. Saya ingat sama suami, katanya kalau 5 tahun nanti ada ini loh. Ditunggu-tungguin apa ya? Apa ya ujian besar 5 tahun pertama? Asal lewat-lewat aja, alhamdulillah, biiznillah gitu ya. Katanya ujian kehidupan nanti akan begini begitu. Bikin nanti akan ada perang besar apa namanya. Saya juga bingung kapan perangnya gitu ya. Ngobrol sama suami, kita kapan ya terakhir kali berantem? Kapan ya terakhir kali berantem? Saya nggak ingat, suami juga nggak ingat.
ya. Artinya jangan kita mewajarkan adanya pernikahan-pernikahan yang tidak sehat. Enggak kok, enggak seperti itu. Termasuk juga menjawab pertanyaan orang-orang yang takut untuk menikah. Dikarenakan begitu banyaknya masalah yang terjadi dan terangkat di sosial media. Kan sosial media ini biasanya heboh kalau ada yang jelek-jelek, ya nggak? Kalau pernikahan harmonis tuh kayaknya orang adem-adem aja gitu ya. Kan jarang ada yang viral, terlihat dua pasangan ini ya, begitu harmonis dan sebagainya. Karena biasanya keharmonisan mah orang udah biasa. Giliran ada yang bercerai, bombardir. Ya. Ada yang KDRT, diangkat. Ada yang ini, heboh ya. Padahal kasus-kasus seperti itu, nggak semuanya kok pernikahan seperti itu. Dan nggak harus nyariin pernikahan influencer. Tengok aja kanan kiri. Iya, orang suka banyak yang punya masalah, tapi nggak semuanya begitu. Hatta di sekelilingnya, saya pernah nemuin kasus itu orang yang curhat, ya teh, soalnya orang tua aku tuh kayak gitu. Jadi orang tuanya pernikahannya berantakan. Om tantenya pernikahannya juga berantakan. Kakaknya pernikahannya berantakan. Jadi dia trauma, nggak berani nikah. Saya bilangin aja, lebih percaya sama om tante, lebih percaya sama orang tua, lebih percaya sama kakak, atau lebih percaya sama Allah? Ya Allah lah teh, ini ayat di dalam Al-Quran. Maka kalau kita mengimani Al-Quran, which I believe you do, gitu ya, maka kita akan mengimani ayat ini. Bahwa rahmah, kasih sayang itu murni semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau kita bayangkan, mungkin nggak ya, selama kita minta sama Allah, kita ikhlas kepada Allah, kita jalani pernikahan sesuai dengan kaidah-kaidah yang dituntunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, Allah yang akan karuniakan ya. Dikarenakan ini semua datang dari Allah, inilah kenapa Allah sampaikan di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Maka bagi yang belum menikah, nah silahkan nanti disimak ya bagaimana caranya memilih, dari mulai memilih jodoh, dari mulai memilih kriteria, lakukan semua karena Allah. Bagi yang sudah menikah, jalani pernikahan semuanya di jalan Allah. Kalau tadi adalah hakikat pernikahan sebagai fitrah, fitrahnya tadi apa saja. Yang kedua adalah hakikat pernikahan sebagai ibadah. Kenapa ini kemudian penting? Padahal pernikahan itu sebetulnya adalah suatu perkara yang normatif. Bahkan ketika saya mempelajari tentang gender, tadi sempat dimention sama Teh Bulan ya, saya ngambil spesialisasi gender, salah satunya ngebahas dari gender diversity, ngebahas perkembangan perempuan di berbagai zaman. Bahkan di negara-negara atau wilayah-wilayah yang tidak bersyariatkan Islam, pernikahan tuh sudah lumrah. Coba aja kalau nonton-nonton film dokumenter atau baca-baca sejarah raja-raja dulu, nikah nggak? Nikah. Masyarakat zaman dulu, nikah nggak? Nikah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala highlight ini sebagai ibadah? Untuk menunjukkan betapa pentingnya pernikahan di dalam agama kita. Itu salah satu hikmahnya. Bahkan perintah menikah ini bukan hanya ditujukan kepada orang yang belum menikah, bahkan diperintahkan kepada orang yang sudah menikah atau wali orang yang belum menikah untuk menikahkan orang-orang di sekeliling ya. Apa kata Allah? Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Membujang di sini bahasa dari ayat Al-Qur'annya means two things, membujang dan menggadis. Ya. Artinya yang diutamakan, diprioritaskan untuk dinikah itu yang bujang dan gadis. Jadi kalau misalnya ada di sekeliling kita laki-laki yang sudah menikah, nggak usah buru-buru dipoligamiin. Nanti dulu, yang belum nikah banyak. Ya, termasuk juga antara janda dan gadis. Walaupun janda ini ada kebutuhan, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yang gadis diutamakan. Ya, kecuali dalam situasi-situasi tertentu, misalnya yang janda ini ya sangat-sangat sulit, kemudian butuh dibantu ini itu dan seterusnya, ada keutamaan menikahin janda yang seperti itu, apalagi kalau solihah dan sebagainya ya. Maka dengan adanya ayat ini menunjukkan betapa pentingnya pernikahan. Kenapa sih penting? Pernikahan adalah perisai, pernikahan adalah penjaga terhadap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Wah, emangnya kalau nggak nikah emang jadi zina? Kan banyak tuh yang nggak nikah tapi nggak zina. Yang diharamkan oleh Allah bukan hanya perzinahan. Bukan hanya perzinahan ya. Tapi juga kemudian apa? Fahisyah.
perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Keji itu bukan hanya zina, tapi termasuk punten ya. Kalau laki-laki berarti ada nih sudah dewasa semua ya. Kan tadi alumni ya, alumni Unpas berarti sudah lulus kuliah, asumsinya sudah dewasa ya. Termasuk juga onani, termasuk juga masturbasi, termasuk juga kalau yang lesbian, gay dan seterusnya. Nah, itu kadang-kadang mereka memutarbalikkan fakta ya. Jadi karena ayatnya dilarang berzina laki-laki dan perempuan, berarti kalau laki-laki sama laki-laki boleh. Kalau perempuan sama perempuan boleh. Gimana caranya? Udah jelas-jelas umatnya Nabi Lut alaihissalam diazab begitu ya, masih juga nyari-nyari dalil gitu. Ya, maka itu yang dilindungi. Bukan hanya itu saja, tetapi juga melindungi pikiran. Ada yang enggak seperti itu fahisyahnya. Fahisyahnya ngapain? Nonton film pornografi. Saya sempat bingung itu jawabnya. Ada sempat curhatan sudah lama sekali ya. Sudah lama sekali menerima DM tersebut. Dia bilang bahwa dia adalah aktivis dakwah, tapi dia kemudian terjerumus kepada candu menonton pornografi. Nah, tapi dia laki-laki yang curhat ke saya. Jadi saya sampaikan, saya perempuan ya, jadi sebaiknya ditanyakan kepada ustadz atau kakak yang solih, yang laki-laki ya. Jadi maksudnya jangan ke saya gitu ya, karena jadi maksiat kan berdua-duaan di sana juga tidak boleh. Ya, maka itu salah satu fungsi. Yang ketiga, menikah sebagai ibadah juga artinya apa? Di dalam pernikahan itu terkandung begitu banyak pahala, luar biasa banyak. Banyak sekali pahalanya. Makanya ya, ini walaupun tidak dibahas secara khusus kan di titipan panitia, gimana kalau ada orang yang takut menikah? Atau ada orang yang nggak mau menikah? Atau orang yang ngerasa, kayaknya nanti-nanti aja deh, kayak belum siap deh kayak apa. Salah satu yang harus dia kaji adalah kaji keutamaan menikah. Kalau orang-orang beriman yang katanya mau masuk surga, lalu membahas tentang berbagai keutamaan di dalam pernikahan, Masya Allah. Kayaknya tuh udah pengen banget cepet-cepet nikah. Bukan supaya bisa bucin-bucinan, bukan. Bukan supaya bisa Instagram-Instagraman, bukan. Tetapi karena begitu banyaknya pahala yang ada di dalam pernikahan itu. Peluang pahalanya begitu banyak. Ya. Apa-apa yang tadinya diharamkan oleh Allah, berubah menjadi pahala begitu kita menikah. Di jalan, saling memandang, saling mencinta, ya, saling merindu. Ada yang nanya, Teh, saya nih udah terlanjur keterima studi ke luar negeri, ya. Suami juga terlanjur keterima calon suami sudah keterima di luar negeri juga tapi beda negara. Lebih baik kami menikah sekarang, tapi nanti LDM, atau lebih baik kami tunda pernikahannya sampai kami sama-sama lulus. Langsung cepat itu, nggak ada perbedaan pendapat, nikah dulu. Kalau memang sudah yakin, insya Allah ini jodohnya, nikah dulu. Kenapa? Kerinduan dalam pernikahan suami istri yang sama-sama sedang berjihad di jalan Allah, insya Allah lebih berpahala dibandingkan yang sama-sama menanti harap-harap cemas ini jodoh gue atau bukan, malah stalker, malah kemudian telepon-teleponan. Ya, mendingan nikah aja dulu. Ya, Teh. Iya betul Teh Wulan ya. Dibilang sama Teh Wulan juga ya. Nah, sambil berdebar-debar ini jodoh gue bukan gitu ya. Karena kan itu dalam kondisi mendesak. Mendesak tuh artinya apa? Ini dua-duanya udah terlanjur keterima. Kalau beasiswa biasanya itu ada kontrak. Jadi kalau dia udah tanda tangan kontrak dan dia batalin, dia harus bayar denda. Ya, sehingga bukan kemaksiatan, kemudorotan kalau dia tidak LDM tadi gitu ya, dikhawatirkan lebih besar dibandingkan dengan mereka LDM. Akhirnya mereka LDM dulu gitu ya. Dan ketika sudah di luar negeri gitu ya, masih kontak-kontakan sama saya, terus ikut pengajian online juga gitu ya, pengajian online di komunitas yang kami bikin begitu. Lalu kemudian begitu suaminya katanya lagi berkunjung, udah nggak usah ikut pengajian dulu, sana aja dulu sama suaminya. Karena kalau nggak salah seminggu pasca menikah ya mereka langsung LDM. Ya, jadi luar biasa. Tapi itu lebih baik nggak dibandingin nunggu-nunggu nanti-nanti? Insya Allah lebih baik. Nggak ada perbedaan pendapat di sana ya. Insya Allah. Nah itu tadi menikah adalah ibadah. Nah karena ya menikah itu adalah ibadah, makanya kemudian harus dijalankan sesuai dengan syariat Allah. Pertanyaannya,
Kalau memang fitrahnya pernikahan itu membawa kebahagiaan, kan tadi ngiklaninnya kayaknya indah banget gitu ya. Kebahagiaan, ketenangan, cinta, kasih sayang, keberkahan bagi keluarga dan umat. Kenapa ya masih ada pernikahan yang kering kerontang? Pernikahan yang nggak harmonis, kering banget. Pernikahan yang isinya kayak api membara, berantem terus. Pernikahan yang udah kayak organisasi formalitas doang, tau nggak pernikahan kayak organisasi? Itu sehari-hari cuman ngomongin, hari ini yang jemput kakak siapa? Oh hari ini bapak ya. Nah, besok nanti mamah ya. Oke. Oke. Bulan depan siapa yang nanti akan belanja? Ya. Ini dan seterusnya. Itu formalitas aja. Ya. Cuman ngomongin sehari-hari tentang itu. Kemesraan sudah tidak lagi terasa. Rasa kasih sayang sudah menguap entah kemana. Oke, nggak bercerai, tapi emang mau punya pernikahan gitu? Saya emang nggak mau. Jangan sampai. Fitrahnya nggak begitu kok. Makanya sebagaimana fitrah pernikahan, fitrah lain dalam kehidupan kita. Bentar ya, punten ya. Ya, insya Allah. Maka fitrahnya adalah kita ingin mendapatkan keutamaan pernikahan tadi, maka kita pun harus menjalankan segala aspek kehidupan kita itu dengan sepenuh ketundukan, ketaatan, cinta, dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya seperti itu, detailnya seperti apa? Kita mulai dengan yang ini. Kita ingin membangun keharmonisan di dalam rumah tangga kita, di dalam pernikahan kita. Sebagai istri maupun suami kita sebagai suami. Yang harus kita samakan frekuensi di dalam rumah tangga adalah sejauh mana kita ikhlas kita menikah ini adalah untuk Allah. Sejauh mana kita ikhlas kita mendidik anak karena Allah. Sejauh mana kita ikhlas bahwa suami bekerja itu karena Allah. Kita kalau misalnya di sini ada yang bekerja karena Allah. Pokoknya segala sesuatu itu dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sangat-sangat penting. Kenapa? Banyak yang sudah lupa pernikahannya untuk apa. Sekarang begitu banyak training, harga juta-juta, membangun visi misi pernikahan. Padahal di dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu sudah disampaikan. Tujuan pernikahan salah satunya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu dulu yang kita jadikan tujuan. Maka ketika ngerasa hilang arah, balik lagi ke sana. Oh ya, mau masuk surga. Oh ya, mau masuk surga. Oh ya, mau masuk surga. Kita punya tugas sebagai istri, membawa suami, membawa anak-anak kepada surga. Itu termasuk ikhlas nggak? Termasuk ikhlas. Lebih tinggi lagi, bukan hanya itu. Kita ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas nggak? Ikhlas. Dan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan hakikat kehidupan kita dalam apapun peranan yang kita jalani, ini ada di Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata, ya. Karena kan menjalankan agama Allah jalan yang lurus. Yang kedua, kalau niatnya sudah ikhlas, maka tinggal dijalankan dengan sepenuh ketakwaan. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Ini berkenaan tentang haji. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Orang yang pergi haji saja bekalnya adalah takwa, itu yang paling penting. Padahal haji itu emang berapa lama sih? Kalau di total-total sama perjalanan pulang pergi dan sebagainya, anggaplah 3 minggu misalnya. 3 minggu aja Allah sampai reminder bekal sebaik-baiknya adalah takwa. Nah ini pernikahan berapa lama? Jangankan 3 minggu, seumur hidup. Jangankan seumur hidup, sesurga. Di surga nanti, kita nggak tinggal serumah sama anak kita. Kita nggak tinggal serumah sama orang tua kita. Serumahnya sama siapa? Sama suami. Di tingkatan surga yang mana? Mana-mana yang paling tinggi di antara keduanya. Kalau suaminya lebih tinggi, istrinya diangkat. Kalau istrinya lebih tinggi, suaminya diangkat. Dan jangan bayangin bahwa
Wah, nanti bosen dong. Orang di dunia aja nggak bosan, apalagi di surga. Tidak ada yang membosankan di surga. Jangankan di surga, di dunia tadi kata Allah Subhanahu wa taala apa? Tidak membosankan. Allah yang akan mengaruniakan sakinah, mawadah dan rahmah. Ketika tawakal dan ikhlas menjadi bekal, maka niat dan takwa ini akan membantu kita mengarungi berbagai episode-episode kehidupan di sepanjang pernikahan kita. Ini karena topiknya banyak, makanya saya rangkum begini. Ya, dari milih jodoh misalnya. Niat dan takwa kita akan menentukan dengan siapa kita akan bertemu. Kan katanya jodoh sudah ditetapkan, Teh. Di sini ada yang belum nikah nggak, Teh Wulan? Ada saya beberapa yang belum menikah. Oke, sip-sip insya Allah ya. Mastiin dulu. Jadi dalam memilih jodoh, kalau kita niatnya ikhlas karena Allah dan diiringi dengan ketakwaan, rasa takut kepada Allah, pasti kita akan mencari jalan yang syar'i. Kita nggak akan mau mendekati zina. Ya. Buat teteh-teteh yang ada di sini yang sedang menanti jodohnya, yang sedang berikhtiar menjemput jodohnya. Ya, misalnya ada yang lagi minta tolong sama kakaknya, ada yang minta tolong sama ibunya. Berusaha menjaga betul-betul prosesnya supaya sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Tidak berdua-duaan, tidak bercampur baur tanpa uzur, tidak membuka aurat, ya, apalagi sampai bersentuhan, apalagi sampai dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga dalam menentukan kriteria. Apa kata Allah kata Rasulullah SAW, perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Parasnya, hartanya, kedudukannya atau kedudukan keturunannya, agamanya. Pilih yang terakhir. Hadis ini berlaku dua belah pihak. Baik bagi perempuan maupun laki-laki. Artinya kita pun begitu. Dalam memilih laki-laki dari parasnya, dari hartanya, dari kedudukannya, agamanya, pilih yang baik agamanya. Itu dulu yang utama. Ya, kalau ditanya di sini mungkin ditanya, gimana kalau milih kriteria? Ya, mau yang kalau ada laki-laki yang solih nih, ya, yang solih, Masya Allah, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Cuman gajinya ya sebulan, namanya juga baru lulus ya, masih 4 juta lah sebulan. Jadi masih ngontrak dulu, masih pakai motor kemana-mana. Yang satu lagi, udah 15 juta nih sebulan. Ya, udah ada kreditan rumah. Tapi nggak soleh. Pilih mana, yo. Kalau di forum ini saya tanya yang soleh, Teh, masa milih yang nggak soleh? Tunggu sampai kejadian benar. Tunggu sampai kejadian benar. Ditambah misalnya tadi yang nggak soleh ganteng, kayak upa-upa. Ya. Benar nggak milih yang soleh tadi? Banyak yang suka ngomong gini ke saya, Teteh mah enak, bisa homeschooling, bisa aktif di kajian, bisa rajin tilawah, soalnya suaminya bantuin. Karena saya suka cerita kan kalau di kajian parenting dan sebagainya. Suami saya sangat helpful, suami terlibat ngurusin anak, suami ngerjain kerjaan-kerjaan domestik. Kalau saya nggak tilawah, suami akan ngasih kesempatan saya tilawah, yang lain beliau bantu kerjain dan sebagainya. Pertanyaannya, mau nggak kalau kejadian suami saya datang di zaman itu, mau nggak milih? Dan itu betul-betul terjadi sama saya. Pada saat udah mau lulus dari New Zealand tuh barengan lagi proses sama suami sambil ditawarin sama sesetante di Auckland. Jadi biasa lah ibu-ibu pengajian gitu kan ya, ngelihat ada anak single nih kayaknya dicariin deh gitu ya. Nah, terus udah sebelum saya pulang ke Bandung udah dibilangin tuh, "Wah, Karin, ini loh ponakannya tante udah punya 3 rumah, 2 di Jakarta, 1 di Bali. Udah punya perusahaan, udah ini, udah itu, dan seterusnya." Tapi saya nggak yakin sama agamanya. Suami saya yang sekarang ya, dulu pas kami mau nikah itu baru lulus. Kebayang nggak? Baru lulus. Kadang sebulan 2,5 juta, kadang 3,5 juta, belum punya rumah, nggak punya warisan apa-apa dari keluarga. Jadi begitu pasca kami nikah itu kami masuk kami tinggal di kontrakan di area Kampung Titimplik, kalau ada yang tahu ya, di Dago belakang sana. Nah, itu ada Titimplik itu yang kalau masuk gang tuh kecil banget. Rumahnya juga kecil, kami nggak punya kasur, nggak punya perabotan macam-macam lah, pokoknya sangat-sangat sederhana. Ya, tapi waktu itu milihnya apa berdasarkan, oh ini agamanya baik,
nggak ada titik koma, bahkan waktu itu tuh udah kayak, "Ya Allah tolonglah ini jodohku, tolonglah ini jodohku." Saya nggak mau yang katanya punya banyak rumah tadi nggak pokoknya segala rupa gitu ya. Pokoknya pengen yang ini tadi gitu ya, udah jatuh cinta sama agama. Nyari itu yang aktivis dakwah, nyari itu yang kemudian penghafal Quran. Pokoknya udah patok aja ke sana. Nah, itu udah kejadian. Nah, ini yang belum nikah, mudah-mudahan Allah bantu memilih sesuai dengan kriteria yang paling diridhoi Allah. Ya, karena dari sekian banyak jodoh yang Allah tetapkan, bukan berarti kita nggak punya pilihan loh, jangan salah. Kita masih punya pilihan. Apa kata Allah? At-thayyibatu lit-thayyibin, wat-thayyibuna lit-thayyibat. Perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang baik. Itu janji Allah. Artinya kalau kita mau jodoh yang baik, ya udah kita juga memperbaiki diri dan kita memilih kriteria yang baik. Begitu juga nanti proses pernikahan, begitu juga nanti dalam menjalani peran sebagai suami istri dalam pernikahan. Saya mungkin nggak bisa detail ya menjelaskan peranan istri sesuai permintaan panitia apunten, gitu ya. Tetapi selama kita kemudian niat kita ikhlas karena Allah dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan karena kalau di mention itu sederhana ya peranan sebagai istri ya. Bagaimana kemudian dia sebagai hamba Allah, karena sebagai istri juga kan dia sebagai hamba Allah. Bagaimana istri yang solihah itu dia senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah. Bagaimana sebagai istri yang solihah dia akan senantiasa menutup aurat secara sempurna setiap kali bertemu dengan yang bukan halalnya. Ya, itu bagian dari istri yang solihah nggak? Bagian. As-solihatu qanitatun hafizatun. Termasuk ketemu babang tukang sayur. Termasuk kalau ada babang-babang nganterin galon ke rumah, ya, jangan dianggap remeh. Ya, ini kadang-kadang ibu-ibu ya, keluar rumah kalau pergi kemana lengkap, giliran tukang sayur lewat, "Bentar Bang," ya, pakai daster we tenan naonnya. Nggak bisa gitu, ya. Tetap menutup aurat sempurna. Atau kadang-kadang keluar pakaian lengkap, giliran lebaran sepupu dateng, om yang bukan mahram dateng, nggak apa-apa nggak pakai kerudung, nggak bisa. Teman-teman suami datang, "Oh, udah biasa ini mah, sahabatnya suami udah dari dulu kenal." Berapa banyak perselingkuhan terjadi dari sahabat suami ke sahabat ke istri, dari sahabat istri ke suami. Kejadian nggak? Kejadian. Saya nerima salah satu curhatannya. Ya. Jadi makanya harus hati-hati. Katanya mau harmonis, ya, memang harus dijaga, menjaga kesucian masing-masing, menjaga interaksi, termasuk bagian dari ini nggak? As-solihatu qanitatun hafizat, termasuk interaksi. Ini kadang-kadang mentang-mentang udah nikah, kan udah punya suami ini santai aja gitu ya. Enggak lah. Ini kan rekan kerja biasa, rekan kerja ini mah akang-akang biasa dah di kantor. Berapa banyak perselingkuhan terjadi antara satu rekan kerja dengan rekan kerja yang lain. Alasannya pakai alasan, dia juga udah nikah. Berapa banyak terjadi perselingkuhan antara istri orang dengan suami orang. Ya. Apa dalilnya? Setan, kata Allah Subhanahu wa taala, dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jadiin? Setan. Kalau kita punya nauzubillah min dzalik gitu ya, tiba-tiba ada lintasan muncul, itu suaminya si itu kok ganteng banget ya, setan. Langsung bilang aja, nih setan. Ya. Kenapa? Begitu kita memelihara lintasan itu, apa yang terjadi ketika kita ngelihat suami kita? Suami aku kok gini ya? Suami aku kok gitu? Akhirnya sakinah mawadah rahmah yang tadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia apa? Cabut. Dan kadang-kadang maksiat seperti itu bukan hanya dengan mata, ya. Tapi juga bisa jadi dengan sifat, ya, ngebanding-bandingin, suami si itu tuh gini ya, suami si itu tuh gitu. Ih, ngapain ngeliatin suami orang? Pelihara we suami sendiri. Ya. Makanya di dalam Islam ada yang namanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Quran surah Al-Baqarah 187. Bagian dari hakikat pernikahan. Disampaikan oleh Ustadz Jalaluddin Asy-Syatibi. Saya ulang sedikit ya. Hakikat tadi apa? Sesuatu yang mensifati. Artinya dia memang sudah ada embedded di dalam situ. Harusnya demikian. Pernikahan itu, mereka adalah pakaian bagimu, kamu adalah pakaian bagi mereka. Artinya apa?
Suami itu adalah pakaian bagi istri, istri itu pakaian bagi suami. Apa maksud pakaian di sini? Kemana-mana harus nempelin gitu? Bukan. Ya. Pakaian itu punya sifat menutupi aurah. Apa itu aurah? Aurat, ya, sesuatu yang harus kita tutupi. Di dalam hubungan manusia yang harus ditutupi itu apa? Aib. Maka suami dan istri punya fungsi menutupi aib satu sama lain. Bukan malah diomongin. Ini ibu-ibu, bukan hanya ibu-ibu arisan, ibu-ibu pengajian. Ya, kalau pengajian lingkungan, ya, pengajian RT, majelis taklim. Kiki kan, ih Teh Karin datang, Teh Karin udah datang. Kenapa sih? Itu Teh katanya suaminya kalau tidur ngoroknya gede. Itu Teh suaminya pelit. Ini gimana? Itu aib suami harusnya ditutup. Malah diumbar jadiin bahan ketawaan. Begitu suaminya ngejemput pada ketawa gitu. Suaminya bingung, kenapa nih pada ketawa? Enggak. Ya, banyak nggak kejadian? Ya, mana-mana aja. Mau ibu-ibu nongkrong, ibu-ibu pertemuan orang tua murid, ibu-ibu pengajian, ibu-ibu arisan, banyak aja yang ngomongin suami. Jangan ikut-ikutan. Walaupun itu tren. Nggak usah. Ya, nggak usah ikutan. Bukan hanya menutupi aib, pakaian juga punya fungsi apa? Memperindah. Dan ini salah satu bagian dari hakikat pernikahan. Kata Ustadz Jalaluddin Asyatibi, maka seorang suami dan istri secara hakikat mereka seharusnya memperindah satu sama lain. Aib yang tadi diketahui bukan malah dibiarin. Misalnya punya suami katanya soleh tapi tahajud nggak bangun-bangun, bukan malah didiemin, bukan malah digerutuin, enggak, dibantu gimana caranya bangun tahajud. Punya suami misalnya jarang terlibat dalam urusan domestik keluarga, jangan cuma ngeluh doang. Dibantu, digali, kenapa ya? Oh ternyata dulu keluarganya, bapaknya itu nggak pernah ngerjain domestik rumah tangga. Oh ternyata ibunya dulu ngurusin semuanya. Oh ternyata di keluarganya punya budaya patriarki. Budaya patriarki itu apa? Cowok itu engkang-engkang kaki. Yang ngurusin domestik rumah tangga itu semuanya perempuan. Mau itu nenek, mau itu ibu, mau itu kakak adik perempuan, pokoknya semuanya perempuan. Kan banyak keluarga Indonesia seperti itu. Jadilah suaminya seperti itu. Oh, berarti ini harus diapain ya? Kan baru ada ininya. Tapi ada proses saling memperindah. Pakaian juga punya tujuan apa? Dia menghangatkan yang dingin, mendingin, menyejukkan yang panas. Pernah ngerasain kena matahari panas langsung di kulit? Ya, tempat apa, waktu kami di Melbourne itu kalau lagi panas, luar biasa, musim panas ya, itu mataharinya tajam sekali. Jadi walaupun tidak ada non mahram di belakang rumah ya, karena rumah di sana gede-gede, itu saya kalaupun ke belakang saya akan tetap pakai sesuatu. Kenapa? Panas. Pernah nyaksiin kalau ngelihat bapak tukang beca ya, bapak tukang yang ngurusin petugas kebersihan, kenapa siang-siang mereka pakai tutup kepala, pakai pakaian apa handuk dikalungin? Panas. Maka fungsi pakaian juga adalah untuk menyejukkan. Makanya kalau ada di antara pasangan ini yang satunya lagi yang satunya gimana? Adem, ya. Yang seringnya terjadi apa? Satu teriak, teriak. Bales lagi, bales lagi. Meni capek. Padahal ya, kalau yang satu teriak, yang satu diam, ngademin, adem nggak? Adem. Yang teriak juga nantinya capek sendiri, nyadar sendiri, minta maaf sendiri. Insya Allah pernikahan Islami mah demikian. Malahan nanti lama-kelamaan udah nggak ada yang teriak-teriak mah. Ya. Dan itu beneran kok, maksudnya bukan hanya untuk Nabi dan Rasul, banyak gitu. Insya Allah pernikahan yang bisa adem, ayem aja. Begitu juga sebaliknya, ada fungsi tadi apa? Menghangatkan. Ya, kalau kita kedinginan, kita pakai jaket, kita pakai shawl, kita pakai ini, menghangatkan. Dalam konteks pernikahan suami istri supaya harmonis, ketika pernikahannya sedang dingin, apa maksudnya sedang dingin teh? Kata Ustadz Jalaluddin Asyatibi, Pak diem-diem. Kayaknya asmara tuh sedang hilang entah kemana. Karena kesibukan bisa jadi ya. Nah, satu sibuk ini, satu sibuk itu, atau misalnya lagi intens sekali. Harus ada yang menghangatkan, tiba-tiba dia datang ya. Ngelihat misalnya nih suami lagi dingin ya karena lagi sibuk ini itu. Begitu kemudian di-setting nih, malam ini kayaknya anak-anak nginep aja deh di rumah nenek kakek. Begitu suami pulang rumah dalam keadaan rapi ya. Kita berdandan, kalau ada yang punya lingerie pakai lingerinya ya.
pasang suara dengan segala kelemah lembutannya ya. Jangan malah pakaiannya doang didandanin, akhlaknya enggak ya. Udah pakaian cantik-cantik, dari mana aja?" Ya kayak gitu nggak bener juga ya. Tapi yang seperti itu. Nah, yang kayak gitu kadang-kadang dianggap tabu. Saya ada tuh berapa bulan yang lalu nerima DM, ya, orang curhat katanya, "Teh, kami sudah sekian bulan tidak ada ibadah suami istri." Ya saya bilang, "Udah nyoba ikhtiar apa aja?" "Ya enggak lah Teh, malu dong Teh, gengsi dong. Masa perempuan mulai duluan?" Ini bukan perempuan laki-laki siapa yang duluan, ini lebih jauh Islam itu lebih feminis dari feminis dalam rangka membela hak-hak perempuan, ya. Jadi jauh sebelum feminis bilang kesetaraan, di dalam Islam setara, laki-laki dan perempuan setelah mereka menikah, mereka pakaian bagi satu sama lain, maka konsep yang dipegang adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lagi intens kayak gitu, kita memulai untuk kemudian menghangatkan yang dingin tadi berpahala nggak? Berpahala. Makanya tadi kuncinya ada di niat dan takwa. Karena niatnya karena Allah dilakukan dengan takwa, nggak ada tuh gengsi-gengsi. Semuanya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ya. Begitu juga dalam pengelolaan keuangan. Berapa banyak keharmonisan yang hancur. Bukan karena kurang komunikasi. Bukan karena kurang sholat. Bukan karena kurang fastabiqul khairat atau libas-libas yang tadi ya, pakaian-pakaian. Bukan karena kurang itu semuanya. Harta yang haram. Harta yang tidak barokah. Harta yang penuh dengan riba. Harta yang didapat dengan cara yang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Silahkan cari di bab-bab fikih muamalah ya, berkenaan tentang harta halal dan haram dan syubhat. Apalagi di zaman sekarang ya, hati-hati dengan riba, hati-hati dengan peer pressure. Peer pressure itu tekanan. Kanan kiri kapan punya rumah ya. Kalau rumahnya dengan dana riba ngapain? Lebih baik ngontrak berapa hari yang lalu tuh Kang Dewa Eka Prayoga ya, posting ya. Lebih baik ngontrak daripada punya rumah tapi hasil riba. Lebih baik pakai motor daripada ngambil mobil pakai riba. Lebih baik kemudian apalagi lah beliau nulis panjang ya, kurang lebihnya seperti itu. Termasuk juga interaksi kepada keluarga besar. Boleh jadi keharmonisan rusak, bukan karena kekurangan yang tadi, tapi apa? Bakti sama orang tua. Ini contoh aja. Setelah menikah lupa sama orang tua. Setelah menikah lupa sama mertua. Orang tua nggak ridho. Mertua nggak ridho. Apa? Amalan kita kepada orang tua salah satu yang balasannya instan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu saya sudah habis ya. Jam berapa ya? Kayaknya sudah habis kalau ngelihat sudah ada sign-sign-nya. Jadi Iya Teh, ini untuk materinya insya Allah kita perpanjang. Mungkin oh gitu. materinya sampai 17.15 boleh. Nanti 15 menitnya untuk sesi tanya jawab ya Teh. Oke, siap insya Allah. Ya. Terima Teh. Ini saya minta suami. Kamar kayaknya. Ya, jadi tadi ya, bahkan kepada orang tua kita sekalipun, lalu kemudian menyusun prioritas dalam beraktivitas. Bagaimana kita kemudian senantiasa memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipungkiri ya, semakin kita itu bertambah usia pernikahan, semakin kemudian bertambah kesibukan, semakin bertambah tekanan, semakin bertambah tanggung jawab. Yang awalnya anaknya 1, kemudian bertambah jadi 2, kemudian bertambah jadi 3, ya sehingga kemudian ya nanti aja sayang. Ya, kemudian semakin bertambah semakin sibuk. Begitu juga kemudian kalau suaminya bekerja ya, mungkin makin lama makin naik pangkat, jam kerjanya semakin bertambah dan seterusnya. Kalau bagi perempuan yang di sini bekerja, semakin bertambah usia pekerjaannya, semakin meningkat juga posisinya, semakin bertambah lagi amanahnya. Tapi dengan berbagai kesibukan yang tadi, jangan sampai hak Allah menjadi yang dilalaikan di antara semuanya. Kenapa? Balik ke konsep awal tadi. Pernikahan kita, inah, mawadah, rahmah, harmonisan itu datang dari Allah. Maka tugas kita adalah bagaimana menjalankan prioritas dalam beraktivitas. Waktunya sholat, udah sholat.
Sekarang nih jadi kayak tren di kota-kota besar. Saya nggak tahu kalau di Bandung gimana. Tapi kalau di Jabodetabek, orang jarang sholat tuh udah biasa. Orang nggak sholat tuh udah biasa. Bulan Ramadan kemarin, ya pada saat saya lagi nggak sholat, lagi nggak puasa maksudnya ya, lagi halangan. Pergi ke rumah makan. Dikirain cewek-cewek doang. Ternyata banyak cowok-cowoknya. Ya, yang kalau cewek oke lah misalnya dia makan, oh mungkin dia lagi halangan. Lah yang cowok halangan apa? Masa musafir semua? Gitu kan? Secara ini di tempat ini bukan tempat orang musafir lalu lalang, beda kalau di rest area, murahnya gitu. Ini mah bukan rest area, bukan apa. Artinya jangan kita terpengaruhi dengan hal-hal yang seperti itu. Ditambah lagi dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Jangan kita hanya misalnya, karena kan proses hijrah, saya nggak tahu di sini sampai mana aja. Pokoknya yang paling basic, jangan tertinggal. Ini modal kita ngejaga pernikahan kita. Sholat wajib jangan tertinggal. Ya. Pada bulan Ramadan, puasa Ramadan jangan tertinggal. Kalau misalnya harta, ya pemasukan penghasilan sudah masuk nisab zakat, zakat jangan tertinggal. Sudah mampu haji, bersegera daftar untuk haji. Kenapa? Karena itu perkara-perkara yang wajib. Kalau itu sudah bisa rutin istiqomah, tambahkan dengan yang sunnah. Mulai dari mana? Misal Al-Quran. Pastikan setiap hari ada interaksi bersama Al-Quran, seluruh anggota keluarga. Nggak harus bareng-bareng, tapi semua tuh punya interaksi sama Al-Quran. Entah dengan membacanya, entah memurojaahnya, entah mengkaji kajian tafsir, pokoknya setiap hari ada interaksi dengan Al-Quran. Agar rumah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi bagian yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena saking banyaknya sekarang training, workshop pernikahan ya, keharmonisan dan sebagainya, bayar juta-juta dan seterusnya. Semakin banyak orang fokus sama teknis tapi lupa bahwa Allah loh yang menjadikan. Ya. Ikutan workshop bisa juta-juta, bayar zakat berat banget, 2,5%. Gede banget ya. Kalau healing cepet tuh, kita nongkrong yuk healing. Giliran tilawah, nggak punya waktu. Kenapa jadi double standar ya? Jangan sampai pernikahan kita yang menjadi korbannya. Karena ketika kita jauh dari Allah, maka benteng kita pun akan lemah, ya, runtuh, gampang diserang setan. Saya menemukan di semua kasus perselingkuhan yang saya temui, yang dikonsultasikan ke saya, punya ciri-ciri yang seragam. Dimulainya dari mana gejalanya? Suaminya ninggalin sholat. Yang curhat sama saya cewek semua ya, karena mungkin saya perempuan. Bukan berarti nggak ada cewek yang selingkuh ya. Tapi dalam kasus ini, karena saya perempuan, yang curhat kan cewek-ceweknya gitu ya. Jadi kasusnya cowoknya semua yang selingkuh. Apa yang mereka rasakan? Suaminya meninggalkan sholat. Makanya kita juga harus hati-hati ya. Begitu juga kemudian dalam pendidikan anak, tapi saya mau mempercepat. Maka dengan segala hal tadi, niat dan fakta tadi, ini yang kemudian membawa kita harus memperhatikan ketiga hal ini dalam proses maupun persiapan, baik itu persiapan maupun pada saat kita menjalankan. Yakni berkenaan tentang ilmu, amal, dan jasad. Nah, ini waktunya terbatas, jadi saya mau skip, tapi intinya ini bagian-bagian apa yang harus kita penuhi ya, bagian-bagian yang harus kita penuhi. Ilmu-ilmu yang sifatnya wajib dipelajari sebagai muslim, ilmu akidah, akhlak, fikih, halal haram dan seterusnya itu secara berkala kita memang pelajari. Lalu kemudian ilmu sebagai istri, sebagai ibu, lalu kemudian ilmu berkenaan tentang profesi kita pelajari, lalu dalam bab amal, peningkatan amal, gimana manajemen waktu, prioritas, hawa nafsu, kemudian jasad ya, pola makan, pola tidur, olahraga dan sebagainya itu kemudian kita jaga. Nah, ini nih yang kemudian saya ingin sampaikan, makanya yang tadi saya skip. Yang pertama, pasca menikah yang kita harus jaga adalah bagaimana kita berproses ta'aruf ya, saling mengenal itu sepanjang masa. Banyak orang ngerasa bahwa yang namanya ta'aruf itu cuma sebelum nikah. Setelah menikah ya udahlah ngerasa kenal. Enggak. Ta'aruf itu sepanjang masa. Kenapa? Setiap episode kehidupan kita itu akan mengubah kita. Tanya deh sama orang-orang, sama para ibu yang sudah pernah merasakan hamil dan melahirkan. Mengubah dirinya nggak? Sangat mengubah. Tanyakan kepada para suami yang sudah kerja sekian tahun. Dimarahin bos, ditikung temen, ditipu. Di segala rupain lah. Ngubah dia nggak? Ngubah. Maka kemudian harus ada proses ta'aruf sepanjang
masa dan proses ta'aruf ini supaya harmonis harus sesuai dengan adabnya. Apa adabnya? Dengan husnuzon, baik sangka. Nah, kadang-kadang ta'aruf ini nggak diikuti dengan baik sangka. Sehingga ketika kenal suaminya, saling, ih, suami aku tuh sekarang udah berubah. Dulu ya dia tuh romantis banget. Sekarang nggak pernah lagi ngasihin bunga. Ya pulang-pulang udah capek ini. Coba kenalin suaminya. Oh iya ya, pas dikenalin ternyata di kantornya itu suasananya sangat-sangat nggak baik. Dia sering dimarahin sama bos, dia ditikung sama temennya, dia dikasih kerjaan yang banyak banget, dia diancam akan di PHK. Kita harus kenal sama suami. Ya. Maka ketika tadi ada ngelihat perubahan yang dituduh bukan, ih nggak romantis lagi, udah nggak sayang lagi. Enggak. Husnuzon dulu, baik sangka. Ada apa ya? Kenapa ya suami saya begini ya? Itu pun bukan dengan, kenapa nih? Kenapa nih? Ada selingkuhan nih, ada selingkuhan. Enggak begitu, ya. Dicari saat yang baik, ya, dicari waktu yang pas, dicari momen yang enak. Maka ketika ada husnuzon satu sama lain, insya Allah akan lebih enak, ya. Dan untuk bisa husnuzon, kita pegang satu hal, yang namanya pernikahan itu sekufu. Sekufu dalam takwa. Artinya, pasangan kita yang sedang kita kenali ini, kalau kita menemukan kekurangan pada diri dia, kita meyakini dan merasakan juga tahu diri. Kita pun punya kekurangan yang setara walaupun mungkin berbeda. Ya. Untuk para istri yang suka ngomel-ngomel misalnya ya. Suami aku tuh nggak mau tuh terlibat ngurusin bantuin domestik keluarga, pulang-pulang udah ini udah itu segala macam. Itu kekurangan dia. Cari kekurangan kita apa? Cari kekurangan kita apa? Kita punya kekurangan yang setara. Sehingga ada proses perbaikan di dua belah pihak. Bahkan dalam proses ta'aruf dan husnuzon, dalam proses ta'aruf tadi, setelah husnuzon apa adabnya? Berlapang dada. Ini kan adab-adab ukhuwah, ya, ukhuwah Islamiyah. Sesama muslim aja kita harus berlapang dada, apalagi sama suami sendiri. Setelah berlapang dada, apa yang dilakukan? Memaafkan. Saling memaafkan. Kalau saling memaafkan, berarti bukan hanya kita memaafkan suami, kita juga harus minta maaf nggak? Harus minta maaf. Tanpa harus disuruh, kita yang introspeksi diri. Suami nggak mengevaluasi kita misalnya. Kita introspeksi diri. Pak, maaf ya, belakangan mama tuh entah kenapa suka ngomel-ngomel aja terus. Mama tuh soalnya ya, capek mama tuh gini. Walaupun suami nggak ngerespon, kita minta maaf aja. Pak, maaf ya, kemarin teh, aduh, Shopee teh diskon, mama teh nggak minta izin dulu ke papa. Jadi duit belanja yang harusnya sampai ke tanggal 25 teh kepake deh. Hapunten pisannya. Boleh nggak Pak tambahin lagi? Ya, apa aja kita minta maaf. Walaupun suami misalnya nggak tahu, misalnya kita marah-marah ke anak. Itu kan anak suami juga ya. Oh maaf ya, tadi teh nggak tahan pisan mama teh. Si AA tah, ya. Kasih tahu, ku mamah teh, keplak weh. Ya, suami tahu nggak? Nggak tahu. Kita minta maaf nggak? Kita minta maaf. Maafin ya Pak ya. Insya Allah lah Mama coba bisa lagi lah lebih baik lagi, lebih baik. Doain ya Pak ya. Ada proses kita minta maaf. Kira-kira suami yang istrinya begitu seneng nggak? Seneng deh. Berapa banyak kalau suami saya ngisi kajian, bapak-bapak curhatannya apa? Gimana ya Kang cara menasehati istri? Ibu-ibu, kalau saya ngisi kajian, pertanyaannya, gimana ya cara menasehati suami? Masalahnya, proses saling menasehati antara suami dan istri itu sangat unik antara satu rumah tangga dengan rumah tangga yang lain. Gimana kita mau tahu bahasa suami kita kalau kita nggak kenal, nggak husnuzon, nggak berlapang dada, nggak memaafkan. Yang ada semuanya masang muka palsu. Jangan kayak gitu. Ya, kita ingin bisa apa adanya satu sama lain. Yang kedua, kalau kita sudah bisa yang proses pertama tadi, insya Allah akan lebih mudah dalam menjalankan komitmen peran suami dan istri. Tadi sempat disinggung sebelumnya. Tetapi yang ingin saya highlight di sini, dengan adanya proses tadi, peran suami istri itu enggak kayak pembagian tugas organisasi. Tahu pembagian tugas organisasi? Cek para ulama mah, domestik rumah tangga teh suami kudu ngerjakeun.
lain istri ya. Kalau kita mau hitung-hitungan bisa aja ngomong gitu. Suami balikin ke kita, "Tah, mah, ngasih nafkah teh, yang penting nahan lapar. Kasih weh 1 gepok nasi, selesai." Mau digituin? Nggak mau, ya. Maka dengan ada keharmonisan tadi, dalam menjalankan peran dan suami istri bukan lagi hanya sekedar tanggung jawab satu sama lain. Tapi ada proses apa? Tafahum. Ada proses takaful. Saling tolong-menolong satu sama lain. Ada yang suaminya di PHK. Kasus banyak kan pas pandemi kemarin. Suami di PHK. Ada yang imbasnya masih kerasa sampai sekarang. Apa kata istrinya? "Aku tetap mencintaimu, aku tetap setia kepadamu, sembari kamu nyari kerjaan lain, aku bantu ya. Sama-sama bantuin nih perekonomian keluarga." Istrinya jualan segala rupa yang bisa dijual. Kalau istrinya udah kerja, hartanya dia sedekahkan bagi keluarganya. Enak nggak gitu? Enak. Bukan malah, ngerepotin nih suami nih. Enggak begitu kan, takabul. Begitu juga ketika misalnya suaminya ngelihat istrinya ya, walaupun istrinya misalnya sudah dibantu ART, istrinya sudah ini, itu, dan seterusnya. Pas dia pulang ke rumah ngelihat istrinya kelelahan sekali. Dia tahu istrinya juga capek. Apa yang dia bilang, "Udah mah istirahat dulu ya Maya." Ya. Makanya saya suka bingung kalau ada yang nanyain gini, Teteh gimana caranya kalau, mau minta tolong sama suami ngerjain urusan domestik keluarga?" Saya bilang, "Kalau saya nggak begitu, karena di rumah teh berebutan." Suami kalau udah saya masuk kamar mandi denger sikat-sikat tuh, ya langsung diketawakin sama suami, "Umi, udah biar Abi aja." Nggak apa-apa Umi sekalian." "Enggak, Abi aja," gitu ya, dan seterusnya. Jadi berebut-berebut. Jadi sepanjang hampir 10 tahun kami nikah, nggak ada tuh istilah berantem gara-gara, "Kan jadwalnya Abi untuk bersihin kamar mandi." Soalnya saya pernah nerima pertanyaan, "Apakah Teteh dibikin jadwal?" "Hah? Jadwal? Jadwal apa?" "Ya jadwal bebersih rumah, siapa ngerjain apa." Ya Allah ya Robbi, itu udah kayak organisasi, kayak kantor gitu ya. Saya mah malah ngeri, digituin. Ya, kita ini adalah ukhuwah Islamiyah yang paling rekat loh satu sama lain. Pakaian satu sama lain. Udah nggak ada aurat di antara kita. Bisa bayangin nggak? Banyak tuh kerjaan domestik, rumah tangga masih di-list, dijadwal. Boleh kalau mau bagi-bagi untuk urusan kerapihan silahkan. Misalnya supaya ngebagi waktu bisa ini, itu, dan seterusnya silahkan. Tapi jangan sampai itu melunturkan nilai takaful satu sama lain. Ada masanya di mana kita itu saking lelahnya perasaan dan fisik kita nggak bisa ngomong. Pernah nggak ngerasain? Capek kita nggak bisa curhat, kita nggak bisa minta tolong, kita nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ketika bagian awal nih, ta'aruf, husnuzon, fastabiqul khairat, saling memaafkan, tadi ada komunikasi lancar, nggak usah ngomong, pasangan tahu satu sama lain. Ya. Suami pulang, dari wajahnya kita udah tahu, ini nggak usah diajakin ngomong, kita sediakan makanan, minuman, biarkan dia istirahat, biarkan dia berproses. Kenapa? Udah kenal sama suami. Suami pulang ngelihat istri, hanya dari mukanya dia udah tahu, istrinya mendingan istirahat aja, biar dia ini, itu, dan seterusnya. Itu dibangunnya bukan dengan teori. Kalau kami di dunia HR, karena tadi saya membahas work-life balance ya, kita mengenal adanya individual difference. Ya, artinya setiap orang itu unik, nggak bisa dengan teori, tetapi dibutuhkan adanya pengalaman, adanya proses saling mengenal. Udah 5:20 dikit lagi, saya minta dikit ya. Ya Allah, hikmah dan interaksi dalam berinteraksi. Ini penting. Quran surah Ali Imran 159, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Maka berkat rahmat Allah, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Kalaulah engkau bersikap keras lagi kasar, niscaya mereka menjauh darimu." Itu Rasulullah SAW berdakwah dengan orang-orang kafir Quraisy. Jauh. Itu saja harus berhikmah, lemah lembut, apalagi sama suami sendiri. Jadi sekarang pokoknya gimana caranya kita dalam berinteraksi berlemah lembut, baik kepada suami maupun kepada anak-anak. Ya, ya kan tapi kan kesel teh gini gitu. Ya, gimana kalau ini itu dan seterusnya. Ingat kata Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Ya teh, tapi kan kalau dipendam terus, kata trainer itu tah, nanti suatu waktu akan meledak teh. Makanya di dalam Al-Quran disampaikan, kata Allah, "Kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas." Dia menahan amarahnya dan memaafkan manusia.
sia, jadi nggak disimpan di hati, dimaafkan. Yang bikin marah itu memendam kalau nggak dimaafkan. Makanya kita sama suami itu harus pleng, harus nggak ada lagi ganjelan, sedikit pun nggak ada ganjelan. Bukan kemudian semuanya diluahkan, ya, ada sedikit ngomel, bukan, ya. Tetapi kita maafkan sehingga apa-apa yang harus didiskusikan itu dengan hikmah, dengan lemah lembut. Silahkan tanya sama suami masing-masing. Lebih senang kita senyum atau kita ngomel-ngomel? Lebih senang kita diem atau kita senyum? Ya, kan ada orang marah tuh beda-beda ya. Baru aja pekan lalu kalau nggak salah ada orang bilang, supaya harmonis kita harus menghindari stonewall." Apa itu stonewall? Ya, gerakan membisu, marah yang dia diem aja. Kalau ditanya, "Mah kenapa?" "Enggak, nggak ada apa-apa." Gerakan terserah, ya, "Mau makan apa?" "Terserah." "Mama kenapa?" "Terserah." Gerakan tidak tahu. Saya bilang, ya Allah meniribet pisan ya. Di dalam Al-Quran kita sudah diajarkan, tidak boleh saling berdiam dua orang muslim lebih dari 3 hari. Boro-boro 3 hari, sehari aja jangan, mana kuat kita. Ya. Nggak boleh berkata ketus, kul khairan au liyasmut, berkata baik atau diam. Itu adalah beberapa contoh dari hikmah berinteraksi. Masih ada lagi? Masih banyak. Ya. Makanya tadi kunci di awal apa? Ilmu Quran dan sunnah, menjaga niat dan takwa. Waktunya sudah habis. Masya Allah, Masya Ya Allah. Allah a'lam bishawab, ya. Akhirul kalam, usaha kita akan selalu terbatas, maka kita berdoa dan tawakal kepada Allah yang rahmat dan kuasanya tanpa batas. Perbanyak doa ya. Mangga saya kembalikan ke Teh Wulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih ya Teh Karin. Hari ini saya pribadi merasa materinya daging banget. Sampai mau memberi tahu gitu Teh, waktunya udah habis, gate saya tuh. Karena saya ngerasa, oh ini materinya lagi asik nih gitu, lagi seru. Masya Allah gitu. Kalau boleh nih ya Teh, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Mengingat waktunya kan kita terbatas juga ya, Masya Allah gitu. Tapi insya Allah keterbatasan waktu ini berkah ya Teh ya, karena kita mengisinya dengan ilmu gitu ya. Amin, insya Allah. Pertanyaan pertama, ada pertanyaan dari Teh Dian di Bandung. Pertanyaannya, ketika waktu menikah, ada yang dijodohkan oleh saudara. Jadi pada saling mengenal dengan suaminya itu setelah menikah gitu ya. Karena baru saling mengenal, akhirnya banyak konflik perbedaan. Dari mulai cara mendidik anak, sampai ke segi agama yang dinilainya tuh suami mungkin kurang dari segi agama gitu ya. Kemudian dianggap juga pandangan dari sang istri tuh suami itu mengenal Allahnya kurang juga gitu. Pola pengasuhan keluarga yang berbeda mungkin dikarenakan pola pengasuhan keluarganya gitu yang berbeda. Bagaimana cara menghadapi konflik dengan suami dan tips untuk menghindari konflik tersebut? Ini mau langsung jawab aja apa gimana Teh? Langsung aja dulu ya, biar nggak lupa. Ya, punten sebentar, ini baterai mau habis. Jadi yang pertama ya, dibuang dulu pemikiran bahwa itu karena dijodohkan. Karena bahkan dijodohkan sekalipun punya kesempatan milih nggak? Punya kesempatan milih. Ya. Bahkan orang yang ta'aruf pun bisa memilih gagal nggak? Bisa. Saya ta'aruf tuh belasan kali. Udah bukan jodohnya, dan nggak dapet. Ya. Baru dapat sama suami. Suami ta'aruf cuma sekali sama saya aja. Langsung jadi jodohnya. Gitu. Ada orang dijodohkan, berhasil baik-baik aja, fine-fine aja. Sehingga dibuang dulu pemikiran itu. Karena selama pemikiran itu masih ada di dalam pemikirannya, ya si pemikiran tadi masih ada di dalam otaknya, susah untuk berubah. Kenapa? Dia mengkambing putihkan si perjodohan tadi. Ya, itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, proses mengenal. Emangnya orang pacaran ada gitu yang kemudian tidak bercerai? Ya. Orang yang pacaran ada gitu, apakah orang pacaran ada ya, apakah semua orang yang pacaran yang sudah saling mengenal bertahun-tahun itu nggak ada yang bercerai? Banyak. Banyak. Bahkan orang yang sudah tinggal serumah, muslim, kalau di luar negeri muslim itu banyak yang liberal, jadi tinggal serumah gitu ya. Mereka tinggal serumah baru kemudian mereka menikah dan seterusnya, bercerai lagi banyak nggak? Banyak.
Sehingga durasi perkenalan tadi tidak menentukan. Kalau ditanya saya kenal sama suami berapa lama? Ta'arufnya ketemunya cuma beberapa kali, saya memutuskan untuk menikah sama beliau cuma 2 minggu. Cuma 2 minggu. Modalnya terbatas. Sok, mau kenal dari mana? Ya. Makanya tadi konsep di awal, nanti bisa diulang recordingnya ya. Tadi waktu pas kita mulai, pesertanya masih sedikit ya. Ini mungkin ada yang kelewat dan sebagainya. Diulang, di rewind itu bagian hakikat pernikahan paling penting. Salah satu dari yang paling penting. Sakinah, mawadah, rohmah. Ketenangan, ketentraman, gelora cinta, rasa kasih sayang. Itu bukan dari kecocokan, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menikah, artinya kita sudah jodoh, selesai. Ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang namanya kita menikah itu sudah sekufu. Sekufunya bukan dari harta, bukan dari paras wajah, tapi sekufunya dari takwa. Maka segala kekurangan yang tadi dimention pada suaminya, si istri juga punya kekurangan yang setara dengan itu walaupun berbeda. Misal, dia bilang, suaminya kurang paham agama, dia pasti juga punya kekurangan pemahaman. Ya. Suaminya misalnya susah untuk sholat 5 waktu, dia pasti punya kekurangan yang lain, yang kurang lebih setara. Kenapa? Mereka sudah nikah, sekufu. Ya. Kecuali kalau misalnya memang sepanjang perjalanan ini kemudian ada perubahan yang drastis ya. Perubahan drastis itu misalnya saat yang satu ini futur. Futur itu apa sih? Melakukan kemaksiatan di jalan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kayak perselingkuhan, itu fahisyah, membunuh orang, ya. Yang kayak gitu, zolim, yang kayak gitu. Nah, itu baru itu ya, maka kemudian ada perceraian di sana. Tapi kalau masalah-masalah yang di-mention tadi ya, masih dalam taraf-taraf seperti itu, maka hampir 99% bisa dimungkinkan. Si istri juga pasti punya kekurangan. Bahkan salah satu adab dalam proses perceraian, apa coba? Disuruh 2 orang ini akan banyak-banyak istighfar. Kenapa? Karena nggak mungkin ada masalah-masalah yang muncul tanpa kemudian ada kemaksiatan menjadi pemantiknya. Termasuk juga misalnya nih ya, kasus-kasus yang misalnya ekstrim atau pasti ada awal mulanya nih apa gitu. Sehingga kemudian yang dilakukan adalah memperbanyak istighfar tadi. Ketika melihat kekurangan-kekurangan, kita juga introspeksi diri. Nah, yang keempat, lalu apa yang harus dilakukan? Yang tadi, mulai mengenal lagi. Mengenalnya bukan dengan kacamata, nih kurang ini, nih kurang itu, nih kurang ini, nih kurang itu. Bukan dengan kacamata itu. Kacamatanya apa? Husnuzon, baik sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan dia sebagai suami terbaik untukku. Cari kebaikannya. Kalau cerminnya sudah kotor, yang kelihatan kotoran semua. Ya. Tapi kalau cerminnya bersih, insya Allah lebih mudah kita melihat kebaikan-kebaikannya. Cari kebaikannya, optimalkan kebaikannya. Makanya tadi ada fungsi apa? Saling memperindah satu sama lain. Berikan nasihat dengan cara-cara yang berhikmah. Termasuk juga dalam pendidikan anak misalnya. Dilihat dulu, pendidikan anaknya ini bagian yang fundamental atau yang biasa-biasa saja. Kalau perkara yang fundamental, silahkan disesuaikan begitu ya. Tapi kalau misalnya ini perkara yang biasa-biasa saja, mungkin bisa diinikan dulu, bisa dikomunikasikan lah gitu ya, kompromi satu sama lain. Mudah-mudahan dengan demikian, insya Allah begitu ya, pernikahan yang tadinya ngerasa, oh kurang ini, kurang itu, dan sebagainya, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan karuniakan sakinah, mawadah, dan rahmah tadi ya. Allah alam bisawab. Mungkin singkatnya begitu ya, karena waktunya kita juga terbatas supaya yang lain bisa dijawab insya Allah. Terima kasih Teh, Ya, jawabannya kira-kira Masya Allah ya. kira-kira menjawab nggak Teh Wulan? Yang bertanya kira-kira gimana? Iya Masya Allah, menurut saya sih udah terjawab. Ini untuk Teh Dian, apakah sudah cukup terjawab Teh Dian? Ada Teh Dian di sini. Mudah-mudahan jawaban dari Teh Karin Insya Allah ya, mau menjadi semangat baru buat Teh Dian kembali mengenali suaminya ya. Tapi dengan persepsi husnuzon kepada Allah. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua dari Teh Nadia. Sampai saat ini Teh Nadia belum menikah. Menikah menurut Teh Nadia itu suatu yang sulit katanya. Karena dia sulit untuk membuka diri, komunikasi dan lain-lainnya. Jikapun ada yang mendekati, jatuhnya jadi overthinking katanya Teh. Jadi gimana nih buat ngilangin overthinking? Jadi ada kekhawatiran berlebih gitu kalau ada yang datang juga malah jadi overthinking. Itu gimana Teh caranya? Agar bisa memberikan kepercayaan kepada orang lain. Yang mungkin Lengkap. khususnya buat Minang gitu ya. Ya. Lengkapnya Mangga, Teh mungkin Karin. nanti lengkapnya mungkin harus ikut kajian berkenaan tentang bab-bab seperti keimanan dengan takdir begitu ya.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara singkatnya mungkin bisa mulai dengan seperti ini, bahwa pertama tadi ya, cari dulu keutamaan, cari dulu kajian atau kemudian kuatkan gitu ya motivasi dengan keutamaan-keutamaan pernikahan itu dulu gitu ya. Karena ketika kita menyadari keutamaan-keutamaan dalam pernikahan, kalau benar kita mau masuk surga, pernikahan itu kita kejar. Ya. Karena niatnya tadi itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya, berkenaan tadi overthinking dan sebagainya itu sebetulnya bab tawakal. Ya, kita overthinking itu bisa dalam bab apa aja, bukan hanya pernikahan ya. Mendidik anak bisa overthinking nggak? Bisa. Ya, mau kuliah bisa overthinking nggak? Bisa. Karir bisa overthinking nggak? Bisa. Semua juga bisa overthinking. Maka kembali lagi di dalam Islam kita itu balance. Kita nggak jadi orang yang kemudian takut banget segala rupa, tapi nggak juga jadi orang yang berani segala rupa dilabrak gitu ya. Santai asal. Nggak begitu. Tapi kita balance. Kita mengikhtiarkan yang terbaik, ya, mengusahakan yang terbaik, cari calon suami dengan kriteria terbaik, jalani proses dengan proses terbaik, jalani pernikahan dengan pernikahan terbaik. Hasilnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tawakal kepada Allah, Allah yang akan jaga urusan-urusan kita. Kata Allah, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah lah yang akan mencukupkan segala keperluan-keperluannya. Nah, jangan-jangan selama ini kadang-kadang ya banyak yang masalah-masalah pernikahan ini itu bukan karena apa-apa, tapi tawakalnya nggak sama Allah soalnya. Tawakalnya sama dirinya, tawakalnya sama harta, tawakalnya sama kedudukan, tawakalnya sama paras wajah dan sebagainya. Kita tawakal sama Allah, insya Allah Allah yang akan jaga ya. Allahu a'lam. Mangga Teh Wulan. Terima kasih Teh. Kemudian ini pertanyaan terakhir. Apakah sudah terjawab Teh Nadia? Semangat ya Teh Nadia. Jadi kita harus tetap berprasangka baik ya. Iya, Selanjutnya makasih. ada pertanyaan terakhir, berhubung tipe pertanyaannya sama, kita gabungkan aja ya. Pertanyaan dari Teh Lutfi dan Teh Vina. Keduanya sudah menikah dan memiliki anak. Nah, setelah menikah tuh dirasa kualitas ibadahnya menurun. Termasuk dari segi memperbaiki diri katanya Teh. Gimana cara untuk menjaga semangat, memperbaiki diri, dan juga bisa menjadi teladan yang baik gitu ya. Jadi melaksanakan yang wajib-wajib terpenuhi, tapi juga bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anaknya. Seperti itu Teh pertanyaannya. Yang pertama ya, namanya kalau baru punya anak, berarti ini baru ngelahirin meren ya, Teh Wulan ya? Mungkin ya, kalau baru melahirkan itu kan memang secara fisik terbatas, dan dengan nifas bukan berarti kita nggak bisa ibadah, memang ada ibadah yang diharamkan, nggak boleh. Saya biar nggak turun iman, saya mau sholat pada saat nifas, dan nggak boleh, gitu kan. Maka kemudian yang kita coba biasakan adalah zikrullah. Cari kajian-kajian tentang zikrullah. Jadi misalnya kayak keutamaan istighfar apa sih, keutamaan hamdalah apa sih, keutamaan, supaya kita bisa memaknai zikrullah tersebut, itu satu. Kemudian yang kedua, secara berkala dan secara rutin. Berkala tuh berarti ada jaraknya, rutin berarti dia ada frekuensinya begitu ya. Ikuti kajian-kajian berkenaan tentang Islam gitu ya, tentang Al-Qur'an, tentang sirah, tentang bab-bab akidah dan seterusnya. Itu kan nggak bisa sekaligus kita paham semuanya, makanya apakah sepekan sekali, apakah 2 minggu sekali. Ini Masya Allah ada komunitas alumni yang bisa dioptimalkan gitu ya, misalnya bikin kajian bulanan atau kajian 2 mingguan, kajian pekanan. Silahkan diikuti untuk kemudian mengupgrade diri kita. Karena kadang-kadang kalau ilmunya nggak diupgrade ya segitu-segitu aja gitu. Padahal episode kehidupan kita bertambah, ujian kita bertambah, kapasitas kita nggak nambah. Pantesan aja kita kemudian jadi kering. Kemudian yang ketiga, begitu nanti nifasnya selesai, sholat wajib jangan ditinggalkan. Ya, sholat wajib jangan ditinggalkan. Yang keempat, bukan hanya jangan ditinggalkan di awal waktu. Jadi supaya rileks ngerjain sholat itu, nggak buru-buru, tidak kemudian di akhir waktu dan sebagainya. Dan dengan khusyuk, insya Allah kok anak-anak aman, insya Allah kok. Jadi kayak saya lucu nih baru tadi gitu ya, ada yang saya ngobrol sama salah satu binaan begitu ya, binaan pengajian. Ya nih Teh lagi kejar-kejaran antara urusan kerjaan rumah ya sama ibadah ya. Saya bilang kejar-kejaran kayak yang kerjaan rumahnya bakal pergi kemana gitu. Ya kerjaan rumah mah nggak usah dikejar, dia mah di situ-situ aja. Selama kita nggak ngerjain, itu piring juga nggak akan kecuci, ya baju nggak akan kecuci, rumah nggak akan kesapu, dia nggak kemana-mana, nggak usah dikejar. Yang harus dikejar apa? Amal kita itu yang harus dikejar. Waktu subuh itu bergeser, maghrib itu bergeser, zuhur itu bergeser gitu ya. Maka kemudian kita prioritaskan perkara-perkara yang wajib tadi. Yang keempat,
Bagaimana cara kita menambah dengan yang sunnah? Nah, ini masuk subbab baru. Bagaimana cara kita mengoptimalkan yang sunnah? 1, tinggalkan perkara yang sia-sia. Apa perkara sia-sia? Perkara apapun yang tidak mengandung pahala. Jadi kalau saya nanya sekarang, serial tayangan layangan putus misalnya, ngasih manfaat nggak? Drama Korea misalnya, ngasih manfaat nggak? Ya. Tayangan-tayangan Hollywood di Netflix tuh, ngasih manfaat nggak? Scrolling Instagram, kalau kontennya bermanfaat, alhamdulillah. Kalau kontennya macam-macam nggak jelas, masih bermanfaat nggak? Jangan-jangan double standar. Sholat duha, 5 menit, 2 rakaat misalnya, 2 rakaat singkat gitu ya, nggak bisa. Tapi kalau scrolling bisa. Padahal waktunya sama. Baca Al-Quran, nggak punya waktu ini itu. Ngobrol sama teman di telepon bisa, cek eta. Ya. Pengajian, ya sepekan sekali atau sebulan sekali ya, barang 2 jam, 3 jam, nggak bisa. Nongkrong, ketemuan sama teman, reunian, bisa. Gua pasti alokasin waktu deh pokoknya. Ya. Artinya apa? Ini skala prioritas. Maka tinggalkan yang sia-sia. Yang kedua adalah pasang perkara-perkara sunnah tadi sebagai perkara yang prioritas sebelum yang lainnya. Misal gini, jaga silaturahim penting nggak sih? Penting. Tapi bisa kapan aja. Artinya bisa kita alokasikan di waktu yang lain. Maka kalau kita punya niat baca Al-Quran setiap hari, let's say lah berapa halaman, begitu anak tidur, bayi itu kan banyak tidur. Kalau bayi banyak tidur, anak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun suka main sendiri, ya nggak? Begitu mereka main sendiri, begitu mereka tidur, handphone jangan dipegang dulu. Quran dulu. Bahkan cucian piring nggak usah dipegang dulu. Cucian baju nggak usah dipegang. Nggak akan kemana-mana, nggak usah dikejar. Ya. Nggak usah dikejar. Kita baca aja dulu Al-Quran. Tenang aja. Nanti baru kita pindah ke yang lain. Jadi itu masalah skala prioritas. Insya Allah ketika itu diistiqomahkan, Allah SWT justru akan memberkahi waktu-waktu kita. Bukan hanya urusan-urusan yang lain terselesaikan, tapi terselesaikannya juga dengan baik. Bahkan kita akan merasakan waktu kita lebih produktif. Loh, kok baru 15 menit ya perasaan tadi udah ini, itu, dan seterusnya waktu masih banyak ternyata. Bisa ini, bisa itu, dan sebagainya gitu ya. Sekali-kali ini kan teman-teman di Bandung, coba deh bikin kajian offline, undang Teh Patra, Yuria Cleopatra. Ya. Bagaimana beliau pada saat Ramadan tuh ya, saya pernah Teh gimana Teh kabar ini, terus tanpa ada sombong karena waktu itu di forum gitu ya, satu grup beliau semacam narasumbernya begitu ya. Beliau mengatakan, ya alhamdulillah nih jam sekian, kalau nggak jam 8 apa setengah 8 ya, sudah tilawah 2 apa 3 juz gitu saya lupa ya, sudah zikir pagi, sudah olahraga, sudah ngasih makan anak, sudah ini, sudah itu, dan seterusnya selesai urusan-urusan pagi. Padahal itu masih jam berapa? Setengah 8, jam 8. Kenapa bisa gitu? Pertama, ya bangunnya lebih awal, udah jelas. Barokah dari waktu. Ketika waktu-waktu barokah tuh kita kayak benar-benar tidak terbayangkan oleh kita betapa Allah SWT akan selesaikan urusan-urusan kita. Belum lagi termasuk ketika kita menjaga amalan-amalan yang sunnah. Tadi apa di dalam hadis Rasulullah SAW, sampai dengan Allah cinta kepadanya. Jika Allah sudah cinta kepadanya, maka Allah akan menjadi matanya yang dengan itu dia melihat. Allah akan menjadi tangannya yang dengan itu dia berbuat. Allah akan menjadi kakinya yang dengan itu dia melangkah. Itu bahasa kiasan. Kata para ulama, maksudnya adalah Allah yang akan mengurusi urusan-urusannya. Maka dengan dia dekat kepada Allah, ternyata anak-anaknya tiba-tiba gimana? Anak-anak kok jadi nurut ya? Anak-anak kok jadi nggak rewel ya? Mungkin ada rewel 1-2, nggak nurut 1-2, dan seterusnya. Tapi overall gitu ya, semuanya baik-baik saja. Itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam perkara keluarga tuh banyak banget perkara gaib sebetulnya ya. Dan kunci dari seluruh perkara gaib tadi adalah bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bisawab, mungkin itu merennya Teh Wulan. Badai Makriban ya. Insya Allah. Insya Allah. Luar biasa, Teteh terima kasih. Bagaimana tadi Teh? Siapa tadi ya? Jadi lupa saya nih. Siapa ini? Saking merhatiinnya gitu. Teh Lutfi sama Teh Vina ya. Mungkin itu mudah-mudahan bisa menjadi jalan kita untuk tetap bersemangat walaupun sebagai seorang ibu, ibadah kita harus lebih semangat lagi. Karena nanti ada pahala yang bertambah gitu ya. Dan sepanjang hidup kita nggak pernah bisa resign jadi seorang ibu ya. Jadi ini seumur hidup Teh, jadi harus kita berjuang juga gitu. Masya Allah.
Baik, saya akan menyampaikan mungkin sedikit closing statement gitu ya, atas pertemuan kita hari ini yang Masya Allah ya, luar biasa ini. Kalau saya pengen dibacain semua tapi berhubung waktu gitu ya. Gimana nih Tanitia? Masya Allah. Baik, pada hakikatnya ternyata pernikahan itu dibangun bukan atas dasar sekedar suka sama suka, tapi bagaimana kedekatan seorang suami dan istri ini terhadap penciptanya gitu ya. Pada saat keduanya saling mengkerucutkan gitu mendekatkan diri kepada Allah, ternyata Allah bantu segala urusannya gitu ya. Hal-hal yang mungkin berjangka seperti kata-kata orang, 5 tahun pernikahan yang tadi Teh Karin sampaikan gitu Teh, 10 tahun pernikahan, ujiannya apa? Ternyata bisa terlewati begitu saja pada saat kita mendekatkan diri kepada Allah gitu. Dari semua pemaparan yang tadi Teh Karin sampaikan, yang dapat saya simpulkan adalah tidak lain tidak bukan adalah kedekatan kita pada Allah gitu ya. Selain itu juga pada saat kita berupaya gitu satu sama lain tidak boleh ketinggalan yang satunya. Yang satunya berupaya, yang satunya pun harus mengimbangi gitu ya. Karena pada hakikatnya pada saat kita berjalan pada kebaikan harus disegerakan dan harus didukung gitu ya. Tidak boleh yang satunya ketinggalan pada saat kita berumah tangga. Kemudian keharmonisan ini bisa terbentuk karena sakinah mawaddah warahmah yang pada hakikatnya ternyata semuanya ini perlu diupayakan bersama-sama dan juga meminta pertolongan Allah gitu. Jadi sakinah mawaddah warahmah ini tidak bisa kita dapatkan begitu saja gitu ya. Karena pada hakikatnya Allah yang akan memberikannya. Dan kita juga tidak boleh meninggalkan hal-hal yang wajib pada saat kita berumah tangga. Karena pada saat kita melepaskan hal-hal yang wajib, kita melalaikan hak-hak Allah, maka tunggu saja kita kehancuran hak-hak kita juga gitu yang mungkin kita pertahankan dari sekedar dunia ternyata akhiratnya tidak selamat gitu. Nauzubillah summa nauzubillah gitu ya. Ya semuanya insya Allah bisa kita lakukan, saling mengingatkan dalam kebaikan, berlomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, tetap semangat para umahat salsabila dan calon-calon umahat salsabila ya. Insya Allah yang belum mendapatkan jodohnya insya Allah sedang dalam perjalanan. Insya Allah pada saat kita memperbaiki diri, di sana pun sedang memperbaiki diri gitu ya Teh Karin ya. Insya Allah gitu. Terima kasih saya ucapkan kepada Teh Karin yang sudah memberikan waktunya gitu ya. Dan juga ilmunya yang di-sharing ke kita, alumni sebagian besar dan sebagian juga dari umum gitu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan manfaat ini semakin meluas ya Teh ya. Insya Allah ilmunya juga semakin bermanfaat gitu untuk kita semua dan Teteh semakin berkah gitu ya atas ilmu yang diberikan kepada kita. Mungkin itu saja yang dapat kita lakukan di hari ini gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang sia-sia ya. Insya Allah tidak sia-sia ini hari ini berkah insya Allah. Kita mungkin akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Boleh sama Teteh Panitia disiapkan nih. Sama Teteh siapa? Teh Andea ya? Teteh Panitia. Boleh semuanya on cam, Teteh-teteh. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Dimulai ya. Ya, boleh. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi ya Teh Adea ya. Masih ada yang baru terbuka nih kameranya. Insya Allah. Satu lagi ya. Bentar. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Teh Andea. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Teh Karin. Mohon maaf kalau kami banyak kekurangannya. Mudah-mudahan Teteh nggak kapok nih mengisi kajian. Mungkin siapa tahu nanti ada offline-nya Teh Nitia ya? Di Bandung ya? Insya Allah. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini akan ditutup oleh doa yang akan disampaikan oleh Teh Puput. Kepada Teh Puput dipersilakan. Oleh Teh Fatia, Teh Ulan insya Allah. Oh baik, boleh sama Teh Fatia, silakan Teh Fatia. Ya, azannya kedengaran nggak? Kalau di sini belum. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teteh-teteh, mari kita tundukkan hati-hati kita. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita ya. Kita berdoa sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim,
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami istri yang solihah untuk pasangan kami. Jadikanlah pasangan kami pasangan yang solih untuk kami. Dan jadikanlah keluarga kami, keluarga ahli surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, mangga Teh Wulan. Terima kasih kepada Teh Fatia. Mungkin Teh Karin boleh apabila ingin melanjutkan kegiatannya dipersilakan. Terima kasih Teteh, jazakumullah khairan katsiran. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh jajaran panitia, penyelenggara, dan juga teteh-teteh yang sudah berkenan hadir. Maghrib sudah berkumandang ya, azan maghrib sudah berkumandang. Terima kasih, sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya. Hapunten Iya, pisan Teteh. ya. Mohon Terima maaf kasih, lahir batin. Teteh. Assalamualaikum Teteh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teteh-teteh semua. Ada Teh Dila ternyata, ya Allah. Tadi Teh Seli keluar duluan, Masya Allah. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.